ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا لربوبيته وألوهيته وتعظيما لشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولك وعبدك محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Para jamaah ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan di waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia ini pula, untuk kita bersama bermajlis di dalam majlis yang mulia, yaitu majlisul ilm, majlis tempat kita saling mengingatkan Waalaikumsalam tentang agama kita, majlis tempat kita saling menasihati, karena agama ini adalah nasihat sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Maka majlis ilmu tidak lain merupakan salah satu di antara media-media untuk kita saling mengingatkan, saling menasehati. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga kepada keluarga beliau, anak istri beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan bacaan kita dalam kitab Al-Usul Tsalatsa, tiga landasan utama, tiga hal yang wajib kita ilmui, yaitu kewajiban mengenal Allah, kewajiban mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kewajiban mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Kita masih dalam usul atau pokok yang pertama, yaitu kewajiban kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada bagian ini al-muallif rahimahullahu ta'ala menekankan kepada kita untuk mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal bukan sekedar tahu nama, mengenal bukan sekedar pernah dengar, tetapi lebih daripada itu, yaitu kita tahu apa hak-haknya, kita tahu apa yang ia cintai, apa yang ia redhoi, kita tahu apa yang ia benci, apa yang ia murkai, sehingga kita bisa menunaikan hak, kita bisa menjalankan apa yang dia perintahkan, apa yang dia sukai, dan kita bisa menjauhi apa yang ia benci dan ia larang. Kita telah masuk dalam contoh-contoh ibadah, bahwa pertama, hal yang mesti kita tekankan dan terus untuk kita mantapkan dalam jiwa kita, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ibadah itu seluruhnya hanya milik Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Siapapun itu, mau itu malaikat, atau itu nabi, ataukah itu wali, atau kiai, semua tidak ada yang pantas dan boleh untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah pesan yang dibawa oleh seluruh para nabi, dan terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah kandungan utama dari kalimat la ilaha illallah.
Kemarin beliau telah sampaikan ya, menyebutkan beberapa contoh ibadah. Di antaranya doa, kemudian ya berdoa, kemudian khauf rasa takut, ar-raja berharap, tawakul bertawakal, raghbah rahbah ya rasa cinta, rasa takut, wal khusyu ya khusyu, khasyah rasa takut juga, inabah taubat, isti'anah meminta pertolongan, isti'adah dan seterusnya. Kemudian beliau tekankan bahwa semuanya ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mulai terhadap doa kemarin. Kita sebutkan bahwa doa adalah ibadah dan itu langsung berdasarkan ya teks dan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Bahwa doa itu adalah ibadah. Ini lebih jelas dibandingkan hadis yang lain atau riwayat yang lain yang mengatakan bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya, mukh artinya kepala, isi otak ya, atau isi tulang. Ya. Artinya sesuatu yang inti sekali. Ya. Tetapi redaksi ini dhaif. Ya. Riwayat yang menyebutkan bahwa doa itu mukhul ibadah itu dhaif. Yang sahih adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, bila itu adalah ibadah, maka tentu kita kembali kepada dua syarat ibadah diterima, yaitu ikhlas karena Allah, semata-mata untuk Allah, dan yang kedua adalah hendaklah sesuai dengan contoh atau perintah Rasulullah SAW, yaitu mutaba'atul Rasulullah SAW. Dan kemudian kemarin disebutkan juga dalil tentang bahwa doa itu ibadah dari ayat Al-Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bahwa Allah SWT berfirman, Tuhan kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, aku akan menjawab doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang enggan beribadah kepadaku akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Ya. Di situ Allah perintahkan berdoa. Kemudian Allah sebutkan akibat bagi orang-orang yang tidak mau beribadah, menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Ikhwan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh para ulama dijelaskan tentang doa. Doa adalah ibadah, yang artinya kita memohon, kita meminta. Bila dia ibadah, artinya dia milik Allah. Bila dilakukan kepada selain Allah, artinya kita beribadah kepada selain Allah, itulah syirik. Lantas apakah setiap permintaan dan doa kepada selain Allah itu syirik? Nah, maka di sini ada penjelasan rincinya. Anna du'a li ghairillahi syirkun akbar. Kapan doa itu menjadi syirik besar? Kapan berdoa atau minta kepada selain Allah itu menjadi syirik besar? Nah, maka jawabannya adalah doa kepada selain Allah dia akan menjadi syirik besar dalam 3 kondisi. Yang pertama, du'aul mayyit, berdoa kepada mayit, orang yang sudah mati, tanpa ada kriteria. Kalau sudah mati terus kita meminta kepadanya, sudah, maka itu termasuk doa syirik besar. Ya, siapapun itu, mau nabi, rasul, wali, tokoh, atau apakah namanya, kalau sudah mati maka tidak boleh dimintai. Yang kedua, kapan doa kepada selain atau syirik besar adalah du'aul hayyil ghaib, berdoa kepada orang yang masih hidup tetapi dia gaib. Gaib artinya tidak ada di sini. Lawanannya apa? Hidup tetapi tidak gaib. Seperti apa? Seperti misalnya ada
dokter yang bisa mengobati. Kita meminta pertolongan kepada dia. Ini saya panas, saya demam, saya nyeri ini, kemudian disuntik atau diberikan obat, nggak masalah. Tetapi kalau antum sakit kepala di puncak gunung, teriak, apa diteriaki? Nama gurunya. Gurunya ada di mana nggak tahu. Wahai guru, kepala saya sakit, obati, tolong saya. Wahai guru, saya sendirian ini, gunung mau meletus, selamatkan saya. Gurunya masih hidup masih, tetapi apa ada? Tidak. Nah, berarti ini syirik. Ini syirik. Dan yang ketiga adalah doaul hayyil hadir, berdoa kepada orang yang masih hidup. Ini yang bentuk doa yang syirik besar yang ketiga. Berdoa kepada orang yang masih hidup dan orangnya hadir fima la yaqdiru alaih. Namun kita memohon kepadanya sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang tidak mati, hidup. Hidup tidak gaib, hadir. Tetapi isi permintaan kita apa? Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah. Seperti apa? Memasukkan ke surga, menyelamatkan dari neraka, bisa memberikan rezeki, bisa memberikan jodoh, bisa memberikan anak. Siapa yang bisa memberikan semuanya? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Bila itu dia minta kepada selain Allah, pertama, kalau dia minta kepada mayit, jelas syirik besar. Dia minta kepada orang masih hidup tapi tidak hadir, syirik besar. Dia minta kepada orang hidup dan orang itu hadir, tetap syirik, bahkan syirik besar, karena perkara itu tidak akan mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama dia syirik, yang kedua adalah sia-sia. Ya. Sia-sia. Antum minta tolong untuk dibuatkan rumah bukan kepada tukang. Ya. Tapi kepada misalnya tukang masak, ya nggak bisa, sia-sia. Ya. Itu secara sisi sia-sia. Tetapi kalau dari sisi syiriknya adalah ketika ia meminta sesuatu dan meyakini orang itu mampu melakukannya, padahal itu perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang boleh, doa yang boleh yang tidak masuk dalam syirik adalah doaul hayyil hadir al-qadir. Meminta, berdoa atau memohon kepada orang hidup, dia tidak mati. Yang kedua, orang hidup ini hadir, ada orangnya, dia tidak di tempat lain, tidak gaib. Wal qadir, dan orang ini memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang kita minta. Ini boleh-boleh saja. Baik. Itu apa? Tentang perincian doa. Dan semua perincian doa tadi itu masuk dalam kategori doaul mas'alah. Doaul mas'alah atau doaul talab. Doa mas'alah. Kan doa itu ada dua. Apa dia? Doa masalah dan apa? Doa ibadah, kan? Tadi semua rincian itu masuk dalam kategori doaul mas'alah, doa meminta. Kan meminta tadi. Misal minta disembuhkan, minta dijaga, minta diberikan rezeki yang luas, minta dipanjangkan umur, semua meminta tadi. Maka kriterianya tadi, mana yang syirik dan mana yang tidak syirik. Adapun jenis doa yang kedua yaitu doaul ibadah, yang artinya semua ibadah yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah doa. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita mengharapkan dari ibadah ini apa? Pahala dari Allah, surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita dihindarkan dari siksanya. Itu kan intinya. Maka dikatakan sebagai doa ibadah, yaitu seluruh ibadah yang kita kerjakan. Nah, adapun doa ibadah ini tidak pakai perincian. Seluruhnya doa ibadah hanya milik Allah. Bila dilakukan kepada selain Allah, maka dia syirik. Misalnya ada orang sujud kepada selain Allah, syirik. Ada orang salat untuk selain Allah, syirik. Ya. Itu doa ibadah. Ya. Baik. Jadi kalau diulang lagi, pembagian doa itu ada dua secara besarnya, doa ibadah
doa masalah dan doa ibadah. Atau doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah apa? Ya, semua perbuatan ibadah kita itu adalah doa ibadah. Karena pada dasarnya kita memohon apa? Balasan dari Allah SWT. Dan statusnya adalah doa ibadah itu seluruhnya bila dilakukan kepada selain Allah, maka dia syirik besar. Masuk pada bagian yang kedua yaitu doa masalah. Apa itu doa masalah? Masalah itu minta artinya. Sa'al yas'alu, bertanya itu sama kayak meminta. Maka dalam bahasa Arab bertanya dan meminta itu satu katanya. Sa'al yas'alu, soal, masalah. Artinya apa? Bertanya atau meminta. Makanya kalau dalam kitab fikih, masalah al-ula, masalah al-thaniyah, ya, masalah. Maksudnya masalah di sini adalah ya perkara, ya, atau soal. Demikian juga dalam pertanyaan, ya, as-su'alul awwal, al-mas'alatul ula. Sa'il. Nah, itu artinya meminta. Maka perinciannya adalah dia menjadi syirik besar dalam 3 kondisi tadi dan boleh dalam 1 kondisi tadi, yaitu bila kita meminta kepada orang yang masih hidup, kemudian orang yang hadir dan orangnya memiliki kemampuan. Dengan pembagian ini maka kita punya kaidah, ya, punya aturan. Dan itu bisa mempermudah kita untuk bisa mengenali ya mana doa yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Dan mana yang masuk dalam kategori syirik dan mana yang tidak. Orang minta ke kuburan. Nah, maka masuk kategori mana dia? Oh, minta kepada orang sudah mati. Orang minta kepada jin. Masuk pada mana dia? Masuk kategori yang kedua. Jin itu ada. Hidup. Tetapi gaib. Ya. Orang minta kepada sapi. Ya. Ada kan? Nah, dianggap sapi itu mampu. Nah, padahal sapi itu tidak mampu. Dia hidup hadir tapi tidak mampu. Ada orang minta misalnya diberikan umur panjang kepada kerbau. Ada orang minta misalnya diberikan keturunan kepada batu, hewan dan sebagainya. Maka hal ini bisa kita ketahui hukumnya berdasarkan perincian tadi. Baik, kita masuk kepada yang kedua, wa dalilul khauf. Ya, sekarang kita masuk kepada contoh ibadah berikutnya itu khauf, takut, rasa takut. Apa dalilnya bahwa khauf itu adalah ibadah? Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 175. Ayat 175. Allah taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Yang artinya, maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku jika kalian beriman. Ya, jika kalian beriman. Apa itu khauf? Al-khawfu wadh-dhi'ru atau adh-dha'ru ialah rasa takut, wa huwa infi'alun yahsulu bi tawaqqu'i ma fihi halakun aw dharrun aw adha. Yaitu reaksi yang ada dalam diri seseorang dikarenakan dia merasa ada sesuatu yang akan menimpanya berupa keburukan, bahaya atau yang menyakitkan. Itu takut. Seperti orang yang takut, ya, takut apa? Takut kecelakaan misalnya. Orang yang takut ditangkap polisi, ada rasa takut. Orang yang takut diserang musuhnya, orang yang takut terhadap ya, jabatannya, masa depannya dan sebagainya. Jadi ada rasa takut terhadap sesuatu yang dia perkirakan akan membahayakannya. Waqad nahaa Allah Subhanahu wa taala an khaufi awliya'i syaitan wa amara bi khaufihi wahdahu. Allah Subhanahu wa taala melarang kita takut kepada syaitan. Ya. Takut kepada syaitan serta wali-wali syaitan, teman-teman syaitan. Namun Allah memerintahkan kita untuk takut hanya kepadanya. Nah, ini. Jadi takut itu adalah ibadah. Hal-hal seperti ini perlu untuk kita kaji dan pelajari serta kita sebarkan ke tengah-tengah masyarakat kita. Berapa di antara masyarakat kita, berapa di antara warga kita, keluarga kita bahkan yang tahu bahwa rasa takut itu adalah ibadah? Karena takut ini normal dirasakan oleh semua orang. Tetapi kalau kita pelajari, kita lihat dalil-dalilnya, ternyata takut ini adalah bagian dari ibadah. Maka artinya harus kita hati-hati. Jangan sampai kita teledor dalam masalah takut. Sebagaimana takut ini juga manusiawi.
Nah, maka perlu kita tekankan, pastikan bahwa takut itu adalah ibadah. Ini dalilnya. Lalu mana takut yang ibadah dan mana yang normal-normal saja? Baik. Wal khaufu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala membagi rasa takut. Kata beliau, takut itu ada 3 macam. Ya. Ada 3 macam. Di kitab yang lain beliau sebutkan 2 saja. Yang pertama, khaufun tabi'iyyun. Ya, rasa takut yang manusiawi. Ya, tabiat kita sebagai manusia punya rasa takut semua kita. Contohnya kakhofil insan minas sabu' wan nar wal gharaq. Seperti rasa takut dari hewan buas. Takut dari api, takut dari tenggelam dalam air. Semua kita takut. Ya. Kita takut dari hewan buas. Ada macan, ada singa, ada anjing galak. Nggak ada orang datang untuk mendekati atau menciumnya. Diterkam dia. Semua orang takut. Ya. Bahkan satu kota akan takut kalau diketahui di kota itu ada macan yang lepas misalnya. Semua akan takut. Ya. Atau di perairan ini ada buaya, semua takut. Nggak ada. Di sana ada buaya. Ayo kita renang ke sana. Nggak ada. Takut manusiawi. Ya. Takut dari api juga demikian. Ada kebakaran, nggak ada orang masuk ke situ. Ya. Mereka lari menjauh. Kebakaran rumah, kebakaran hutan, maka orang berlarian. Tidak ada orang yang tidak takut. Demikian juga perairan yang dalam. Ya, kita hati-hati dari perairan yang dalam, apalagi tidak bisa berenang. Ya. Maka itu akan mendatangkan bahaya, bisa sampai kepada kematian. Wa hadza la yulamu 'alaihi al-'abdu. Takut yang seperti ini, takut manusiawi, ini tidak tercela. Boleh-boleh saja orang takut. Normal, manusiawi, nggak dicela. Nah, misalnya antum takut dari minum racun, takut dari listrik misalnya. Semua orang takut. Jadi tidak perlu, ini tidak dipermasalahkan. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau membunuh seorang warga Mesir dari bangsa Fir'aun, dari orang Kibti. Dan itu merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang pendatang, bangsa pendatang yaitu Bani Israel, pendatang di Mesir. Yang saat itu ditindas menjadi kelas nomor 2 lah di situ, atau nomor sekian. Kemudian membunuh pribumi. Maka itu adalah kejahatan besar. Dicari pembunuhnya Fir'aun. Apa yang terjadi? Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Nabi Musa ketakutan dari dicari, mau ditangkap oleh Fir'aun. Sampai beliau melarikan diri akhirnya. Apakah takut itu tercela? Tidak. Itulah takut manusiawi. Takut dari musuh yang akan menyakitinya. Lakin idza kana hadzal khauf, takut yang normal ini akan menjadi masalah bila ketakutan ini menjadikan kita meninggalkan perintah atau sebaliknya melakukan larangan. Takut yang normal tadi akan menjadi buruk bahkan haram bila takut itu menjadikan kita melakukan yang dilarang, melakukan maksiat atau membuat kita meninggalkan kewajiban. Ya, maka oleh karena itu Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Antum takut kepada jalan raya, sehingga kenapa? Antum nggak pernah ke masjid, takut melewati jalan raya. Ini takut yang perlu diobati. Ini takut yang bermasalah. Antum takut dari sinar matahari, takut hitam, akhirnya nggak mau keluar untuk cari nafkah kerja. Akhirnya antum menjadi pengangguran. Takut yang haram. Ya. Dan takut-takut yang membuat kita terhalang dari melakukan kebaikan.
Takut yang kedua adalah khauful ibadah. Khauf al-ibadah, takut yang dinilai sebagai ibadah. Mungkin kedua dan ketiga ini kita jadikan satu saja. Jadi dua saja macam takut ini, takut tabiat, takut secara manusiawi, dan takut ibadah. Yaitu an yakhafa ahadan yata'abbadu bil khaufi lahu fahadha la yakun illallah. Yaitu seorang, kita takut kepada sesuatu atau kepada seorang yang dimana dengan takut itu kita menjadikan kita tunduk kepadanya. Bahkan akhirnya kita melakukan ibadah kepada yang kita takuti ini. Atau nama lainnya adalah khaufus sirri. Takut yang rahasia, takut yang tidak kasat mata gitu. Hanya takut saja gitu. Sehingga rasa takutnya itu dibarengi dengan apa? Ketundukan kepada hal yang ia takutkan. Ini takut ibadah. Maka ini harus hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila takut seperti ini kita lakukan kepada selain Allah, maka itulah takut syirik. Seperti ketakutan sebagian orang dari arwah yang ada dalam kubur. Ya. Ayo kita datangi, kita ziarah kubur ini. Kalau enggak nanti dia marah ke kita. Ya, nanti kita akan kualat. Atau takut kepada jin yang ada di pohon besar atau di batu besar yang dianggap angker, sehingga mereka kalau lewat situ harus nunduk, atau bahkan mereka harus mempersembahkan sesajen. Untuk apa tujuannya? Agar tidak disakiti oleh penghuni kubur ini, oleh penghuni batu ini, atau pohon besar ini, atau rumah tua ini. Ini namanya khaufus sir, rasa takut yang sir, yang ibadah. Ya. Takut kepada penghuni pantai misalnya. Ada ratu pantai utara lah, pantai selatan, mana namanya. Atau takut kepada Dewi Anjani, penduduk Gunung Rinjani, kalau kita di sini, atau di Jawa atau di mana. Nah, ini takut-takut yang pada dasarnya tidak beralasan, dan ini adalah takut syirik. Takut syirik. Takut seperti ini hanya milik Allah SWT. Kita takut kepada Allah, ya, karena kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, darinya rezeki kita, ya. Dialah yang menguasai segala, ya, urusan kita. Allah lah yang bisa memberikan keselamatan, tidak ada yang memberikan keselamatan kecuali Allah. Dan apabila Allah menginginkan keburukan bagi kita, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Allah SWT. Lantas apa peranannya makhluk-makhluk tadi? Apa peranannya jin penunggu kuburan atau arwah di kuburan? Apa peranannya batu besar? Apa peranannya senjata keramat? Ya. Nah, ini masih banyak orang menyimpan senjata-senjata atau barang-barang antik yang diyakini ada penghuninya, ada khodamnya katanya. Nah, ini termasuk takut syirik. Sabuk ada khodamnya, pedang ada khodamnya, cincin ada khodamnya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi Tuhan kita. Khodam apa itu? Allah tuh semua tunduk kepada Allah. Ya. Khodam-khodam yang kita perkirakan itu juga makhluk yang lemah, sebagaimana lemahnya kita. Ya. Lalu kenapa kita meminta dan takut kepada makhluk yang lemah? Ya, kita hanya berhak atau boleh takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khauf minallah. Takut kepada Allah itulah takut ibadah. Bila takut ini dilakukan kepada selain Allah, maka dia takut